Shalom Bu, Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sriwati Sihombi dengan NIM 2001034 grup D semester 3. Di video ini saya akan memaparkan tentang perbedaan individu yang mempengaruhi hasil belajar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian semester saya yang diampu oleh Ibu dosen Damayanti Nababan MPDK. Terima kasih. Tema dari pembahasan video kali ini ialah perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Mengapa kita membahas tema tersebut? Karena setiap manusia diciptakan dengan segala keunikan dan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Hal ini dinamakan sebagai perbedaan individu atau individual differences. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antara peserta didik pada jenjang usia tertentu dalam setiap kelompok tertentu. Mulai praktik dan aktivitas pendidik, kita dapat mengakomodasi perbedaan individual para siswa. Demikian pula halnya gaya belajar antara satu sama lain juga berbeda. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestik. Pentingnya untuk mengenali gaya belajar anak didik sehingga guru bisa memvariasikan gaya mengajar, metode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, kita juga perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi individu. Faktor yang mempengaruhi individu ialah faktor keturunan atau hereditas. Menurut para ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah pertemuan sel jantan dan betina. Pada setiap spesies atau jenis makhluk, jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama, dan apabila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomnya. Gen dan sel jantan saling berpasangan dengan gen dari gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan individu atau sifat individu tersebut. Perbedaan sifat individu inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Faktor lingkungan atau keluarga. Lingkungan dalam arti luas meliputi lingkungan statis dan dinamis. Keadaan tempat maupun alam lebih bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial lebih bersifat dinamis. Lingkungan statis memberi pengaruh atau dampak yang tentunya berbeda dengan individu di lingkungan tertentu. Demikian juga lingkungan dinamis, pengaruh lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam ini akan membuat perbedaan sifat atau pembawaan satu sama dengan lainnya. C, yaitu faktor campuran. Dari uraian di atas, ternyata bahwa baik keturunan atau hereditas maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap perbedaan masing-masing individu. Implikasi dari perbedaan individual dalam proses belajar. Perbedaan individu sangat menarik perhatian para ilmuwan, termasuk De Peter dan Herrich, yang menjelaskan berbagai macam tipe orang dalam belajar. Setiap orang memiliki cara atau metode belajarnya sendiri. Ada tipe belajar siswa, yaitu siswa dengan tipe visual lebih banyak menyerap, menangkap informasi melalui indera penglihatan atau mata. Hal yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan potensi belajar adalah A. Posisikan tempat duduk di bangku yang paling depan, agar mereka dapat langsung melihat yang dituliskan atau digambarkan atau diterangkan guru di papan tulis. B. Perbanyak diagram peta konsep flowchart dalam menjelaskan bahan atau materi. C. Putarkan film, ajak siswa untuk mencatat poin-poin penting. D. Ilustrasi dan sketsa atau gambar dalam pembelajaran. 2. Yaitu siswa dengan tipe auditori lebih banyak menyerap atau menangkap informasi lewat indera pendengaran. Hal yang bisa dilakukan dalam memaksimalkan potensi belajarnya adalah A. Maksimalkan penggunaan audio, musik, radio, dan sebagainya. B. Saat belajar, biarkan mereka membaca dengan nyaring dan suara keras. C. Sering buat
atau lemparkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. D. Gunakan rekaman. E. Bimbing mereka dalam menjelaskan dan mendeskripsikan dengan kata-kata. F. Biarkan mereka mencatat hal yang mereka pahami tentang satu mata pelajaran. G. Belajar dalam kelompok. Yang ketiga yaitu siswa dengan tipe kinestetik lebih banyak memperoleh atau menyerap informasi melalui gerakan fisik. Hal yang dapat memaksimalkan potensi belajar kinestetik adalah A. Belajar melalui praktek lapangan, field trip. B. Melakukan pertunjukan. C. Membuat figuran, model, atau contoh-contoh. D. Kegiatan praktikum di laboratorium. E. Perbanyak simulasi serta role playing. Kesimpulan, perbedaan individu yaitu perbedaan kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antara anak didik pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok. Melalui praktik dan aktivitas pendidikan, kita dapat mengakomodasi perbedaan individual para siswa. Perbedaan individual umumnya merupakan hasil hubungan interaksi dari pengaruh hereditas, keturunan, dan pengaruh lingkungan secara berbarengan, yang akhirnya menciptakan atau menghasilkan manusia yang khas atau unik. Namun kondisi lingkungan, termasuk kondisi, juga memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Maka untuk itu perlunya metode belajar atau gaya belajar yang sesuai terhadap anak didik, agar maksimalnya pembelajaran dalam kelas. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih banyak.